Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Judul khotbah saya hari ini adalah You Are Not Alone. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Engkau tidak akan pernah sendirian menjalani kehidupan ini. Kalau kita perhatikan di dalam hidup ini, banyak sekali orang-orang yang merasakan ketika mereka harus menghadapi masalah, mereka harus menghadapi masalah seorang diri. Mereka punya pasangan, mereka punya keluarga, mereka punya geng, punya teman-teman, punya komunitas. Mereka sering pergi bareng, namun ketika menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini, kok rasanya aku sendirian ya? Kok rasanya aku ini tidak ada yang mensupport ya? Nah ini satu perasaan yang sangat-sangat tidak enak. Kenapa? Karena bahkan seseorang itu bisa merasakan kesepian, kesendirian, bahkan di tengah-tengah keramaian orang. Betul Pak Salah? Ya. Mungkin di antara Anda pun yang hadir hari ini di tengah ratusan orang yang hadir ini, ada yang merasa sendirian. Ada yang merasa, aduh aku ini gak punya supporter yang mensupport dalam kehidupanku, sehingga ketika memasuki tahun yang baru dengan tantangan yang baru, itu pun engkau merasa lemah. Nah kalau kita bicara tentang perasaan kesendirian, itu saya catat di sini ada 2 macam feelings. Yang pertama, perasaan yang negatif, yaitu ketika seseorang itu merasa sendiri, dia merasa terasing, dia merasa ketakutan, kesepian, tidak nyaman, dan akibatnya pesimis memandang hari depan. Karena merasa kekuatanku ini kecil. Namun yang kedua, saudara, yaitu perasaan yang positif. Yaitu ketika seseorang itu merasa dalam hidup ini, aku ini gak sendirian. Ada pribadi, ada seseorang yang senantiasa ada buat aku di dalam segala musim kehidupan. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya akan mendapatkan kekuatan yang besar untuk terus maju menghadapi berbagai macam tantangan hidup dan akan bersemangat. Saudara, di hari pertama di tahun yang baru ini, mungkin ada di antara Anda yang seperti itu, masih merasa sendirian, masih merasa kekuatanmu kecil, masih pusing membawa berbagai masalah di tahun 2023 yang belum tahu bagaimana menyelesaikannya di tahun ini. Nah hari ini saudara, ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Amin. Dan tentunya di hari pertama tahun ini, doa kita adalah semoga tahun ini lebih baik. Namun memang masa depan itu masih menjadi misteri di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita perhatikan, ketika kita merasa sendirian, kita merasa tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita itu semakin besar, dan kekuatan kita ini semakin kecil. Akibatnya kita ini menjadi takut untuk memandang masa depan. Apalagi saudara kalau kita melihat segala perkembangan yang ada, hati kecil kita mungkin berkata, apa iya ya saya ini bisa lebih baik di tahun ini? Nah, namun saudara hari ini kita menerima janji Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, Tuhan janji apa? Baca yuk sama-sama, yang keras. 1, 2, 3. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, namun kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita semua. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Karena itu saudara, jangan pernah kita merasa ditinggalkan Tuhan seorang diri. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan hal ini saudara dinyatakan Tuhan kepada umat Israel
kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-43, pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga bagian A. Yuk, saya ajak kita semua membaca ayat mas kita pada hari ini sama-sama. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 3a. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, saudara, nih, background atau latar belakang daripada Yesaya 43 adalah kitab-kitab yang ada di dalam Yesaya 40 sampai pasal yang ke-43 ini ditulis di akhir hidup daripada Nabi Yesaya. Dan saudara, pada waktu itu Allah berjanji untuk menyertai bangsa Yehuda setelah mereka tertawan selama 150 tahun di Babel. Jadi, saudara, pada waktu itu kehidupan orang-orang Yehuda begitu sulit, begitu susah. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan izinkan bangsa-bangsa kafir, yaitu Babel, itu untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka pun diseret ke dalam pembuangan. Namun saudara, di dalam pasal-pasal ini datang juga nubuat tentang datangnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang akan menjadi Juru Selamat mereka dan menjadi Juru Selamat dunia. Nah, pada waktu itu saudara, turunlah janji Tuhan kepada umat Israel yang juga berlaku buat kita semua. Yang pertama saudara, dikatakan di sini meskipun Allah menghajar umatnya, ia tetap menyayangi dan mendidik umatnya. Coba baca yuk, yang keras yuk. 1, 2, 3. Meski Allah menghajar umatnya, ia menyayangi dan mendidik kita, saudara. Kenapa? Karena kita ini sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Saya mau tanya ya kepada parents, kepada orang tua, kalau Anda sayang dengan anak-anakmu, ketika anak-anak kita ini berbuat nakal, berbuat sesuatu yang jelek, saya mau tanya, didisiplin apa tidak? Halo? Nah, didisiplin saudara. Namun kalau kita sudah cuek, sudah nggak sayang lagi sama anak-anak kita, maka mereka itu mau nakal kek, mau bolos kek, terserah. Kenapa? Ya sudah nggak ada rasa sayang lagi kepada anak-anak. Namun bapak yang baik ketika anaknya nakal, ya disiplin. Kadang juga dihajar. Supaya apa? Supaya mereka menjadi baik. Supaya mereka tetap ada di jalan yang benar. Demikian juga saudara, hal yang pertama yang kita pelajari di sini, meskipun Allah itu mengizinkan umatnya itu masuk di dalam pembuangan, situasi yang sangat tidak enak, tapi Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan tetap menyayangi mereka. Karena apa? Mereka ini berharga di matanya. Lalu yang kedua saudara, dari ayat-ayat ini kita juga melihat bahwa Allah mau menyertai dan memberkati kita semua, bahkan ketika melewati bahaya sekalipun. Saya mau tanya, sepanjang 2023 siapa yang pernah melewati masa yang membahayakan dalam keluarga? Saya lihat ada beberapa, ya. Ada beberapa. Dan saya juga lihat banyak juga jemaat yang diloloskan Tuhan dari mara bahaya itu. Amin. Saya percaya saudara. Kenapa? Kenapa Tuhan itu setia. Allah mau memberkati kita, menyertai kita. Meskipun kita harus terkadang melewati bahaya.
Dan janji yang ketiga dari Tuhan adalah melalui umatnya, Israel akan menjadi berkat bagi seluruh dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saudara, saya akan mengajak kita semua untuk belajar, ya, melihat 4 sikap utama yang harus kita bangun terus untuk memasuki tahun baru 2024 yang masih misterius apa yang terjadi di depan, namun kita percaya pertolongan Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan kita. 4 sikap utama memasuki tahun yang baru. Yang pertama saudara, berani hidup dengan iman kepada Allah yang memelihara kita. Baca yuk yang keras, 1, 2, 3. Berani hidup dengan iman kepada Allah yang memelihara kita. Nah saudara, saya memberikan penekanan ya pada frase berani hidup. Karena apa? Karena hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang gak berani hidup. Malah berani mati. Menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Menghadapi omongan-omongan orang. Mentalnya gampang sekali lemah, dia gampang sekali punya pikiran untuk suicide. Waduh saudara, kalau kita lihat mental health orang-orang di zaman yang modern ini begitu parah. Kenapa? Banyak orang yang malah lebih berani mati daripada berani hidup. Dan mereka tidak menghargai kehidupan itu sendiri. Pada tanggal 27 Desember kemarin saudara, seorang aktor ternama Korea, pemenang Oscar lagi, namanya Lee Sun Kyun. Yang senang nonton drakor mesti ngerti ya. Lee Sun Kyun ini mati bunuh diri tanggal 27 Desember di mobilnya karena menghisap asap briket arang. Jadi saudara, ini satu hal yang sangat memprihatinkan, menyedihkan. Selidik punya selidik, kenapa dia ini sampai punya motivasi yang senekat itu? Kemungkinan besar saudara karena dia stres, karena sedang diselidiki polisi karena kasus narkoba yang membelit dia. Nah ini saudara, orang ini jadi takut hidup padahal posisinya sudah begitu tinggi, posisinya sudah begitu luar biasa, namun menghadapi pressure, tekanan, dengan gampang dia mengatakan sudahlah, gak ada harapan di dalam hidup ini, lebih baik dia mati bunuh diri. Kasihan saudara. Jadi saudara, kita perhatikan banyak orang yang takut hidup, banyak orang yang takut berjalan dengan Tuhan. Yes, aku Kristen, ya aku ke gereja, ya aku anak Tuhan, tapi saya takut Pak melihat masalah-masalah saya. Apakah masih ada berkat Tuhan di dalam kehidupan saya? Jawabnya saudara, masih. Makanya saudara, di dalam ayat-ayat tadi, kalimat pertama yang dikatakan oleh Tuhan adalah jangan takut. Katakan, jangan takut. Ya, nah ini. Meskipun hari-hari ini mungkin sulit, namun Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Yesaya 43 tadi, saudara, kita melihat meskipun Israel ditawan di Babel karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan pakai Nabi Yesaya untuk memberikan janjinya. Ini Yesaya 4:31, coba baca yang banter. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Di sini kita melihat saudara, 3 perbuatan Tuhan atas kita yang membuat kita nggak perlu takut. Berdasarkan ayat tadi. Yang pertama, Tuhan itu sudah menebus kita. Kita yang tidak layak, dilayakkan. Kita yang penuh dengan dosa yang tidak patut dikasihi, dikasih oleh Tuhan Yesus dengan tanpa syarat. Kita ditebus dari dosa-dosa kita. Itu sebabnya saudara, dari sini kita harus mengucap syukur, terima kasih Tuhan,
Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang begitu baik, Allah yang sudah menebus aku. Amin. Makanya saudara, yang pertama kita harus ngerti, Tuhan sebagaimana sudah menebus orang-orang Israel, Tuhan juga menebus kehidupan kita. Sehingga kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya tidak layak menerima pengampunan Tuhan, tidak layak diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Lalu yang kedua saudara, Ia memanggilmu dengan namamu. Artinya apa? Allah mengenal kita secara pribadi. Coba tangannya begini. Tuhan memanggilku dengan namaku. 1, 2, 3. Ya, namamu siapa sebut? Tuhan panggil namaku. Siapa namaku? Ya, Tuhan panggil Larry, ya. Tuhan panggil Onga, Tuhan panggil Budi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia gembala yang baik, yang sangat mengerti bahkan nama-nama domba-dombanya. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu memperhatikan kita nih pribadi lepas pribadi. Lalu yang ketiga saudara, Ia menjadikan kita semua miliknya. Kalau kita ini milik Tuhan, saya mau tanya, kira-kira Tuhan menjaga miliknya apa enggak? Halo? Menjaga apa enggak? Menjaga. Ya kalau Anda punya barang, Anda jaga baik-baik, apalagi berharga. Anda punya keluarga, Anda juga jaga baik-baik keluarga. Nah apalagi Allah punya kita semua, maka saya yakin dan percaya, kalau kita ini adalah milik Allah, memasuki tahun yang baru pun Tuhan menjaga kita seperti Dia menjaga biji matanya. Amin. Karena itu saudara, Tuhan katakan, ya tantangan boleh ada, masalah boleh datang, tapi nah ini, jangan takut, karena aku telah menebus engkau, karena aku mengerti betul kehidupanmu, aku dan memegang kehidupanmu, dan aku akan melindungi engkau senantiasa. Ada satu statement yang bagus sekali saudara, dari Joyce Meyer, saya kutip di sini, tak peduli apa yang engkau alami di masa lalu, atau yang sedang engkau alami sekarang, semuanya itu tidak bisa menghalangimu menerima berkat Tuhan, jika engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Seburuk apapun masa lalumu, sehancur apapun hidupmu di masa lalu, asal engkau sekarang ini dan seterusnya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Amin. Nah ini, Tuhan mengasihi kita dan Dia mau kita menang dari ketakutan dan berjalan di dalam kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kemudian saudara, yang kedua, bukalah mata dan hati kita untuk bisa membaca tanda zaman, supaya kita bisa tetap di dalam rencana Allah. Ini khotbah sambungan dari khotbah saya tutup tahun kemarin, tanggal 31 Kaleidoskop 2023. Karena apa? Karena hal-hal yang terjadi secara global di tahun 2023, lanjutannya di 2024 dan seterusnya. Makanya saudara, sikap yang kedua yang harus saudara pegang teguh memasuki tahun yang baru ini adalah buka hati, buka mata, melek rohani, supaya kita ini bisa tetap ada di dalam rencana Allah dan tidak larut ke dalam dunia yang menuju kebinasaan. Allah itu kasih, tapi Allah juga membenci dosa. Ketika bangsa Israel hidup di dalam dosa, Allah mendisiplin mereka dengan mengizinkan bangsa-bangsa kafir menghajar mereka sampai 150 tahun, saudara. Mereka ini menderita di Babel. Dan saudara, melalui peringatan keras Nabi Yesaya, Allah itu mau mencelikkan mata hati mereka. Nih loh,
Gara-gara kalian itu ngeyel sama Tuhan, hidup semuanya sendiri di dalam dosa, maka engkau semua dihajar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tujuannya apa, saudara? Untuk bikin mata rohani orang Israel itu melek. Nah, saudara, pada waktu mereka ini mendapatkan firman Tuhan dari Nabi Yesaya, mereka yang tadinya merasa, ini hanya masalah politik kok, ini juga masalah kami kurang persiapan dalam berperang sehingga ketika diserbu kami langsung tidak bisa apa-apa. Mereka langsung ketika mendapat firman ini mengerti, oh ternyata semua masalah ini, semua hal yang tidak menyenangkan ini diizinkan Tuhan supaya kami ini melek mata rohaninya. Dan mengerti akan didikan Tuhan supaya kami bertobat dan berbalik kepada Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, banyak orang itu matanya sehat, melek. Namun mata rohaninya buta, sehingga gagal melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus mengatakan begini di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Baca yuk yang keras. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah ini saudara. Anda masuk tahun 2024 ini, apakah sikapmu akan sama dengan ketika Anda berada di tahun 2023 yang menganggap yang material itu lebih penting daripada yang non-material. Ya. Yang material itu lebih penting daripada hal-hal yang rohani. Liburan itu lebih penting daripada kita cari Tuhan. Ya. Berkenan di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada berkenan di hadapan manusia. Nah ini saudara. Paulus mengingatkan kita, ingat loh. Sebab kami tidak fokus, tidak memprioritaskan yang kelihatan. Kenapa? Karena semua yang kelihatan itu, saudara, rumahmu, bondomu, hartamu, sementara saja. Apa, saudara? Yang keras apa? Sementara aja. Yang paling kita nikmati dalam dunia berapa puluh tahun selama kita hidup. Habis itu yang nikmati orang lain. Namun saudara, Paulus menekankan kepada kita, ayo, mari kita ini memberikan prioritas lebih masuk tahun yang baru ini untuk apa? Memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa itu? Firman Allah yang membangun kita. Supaya apa? Kita ini masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jangan jadi seperti 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan pelitanya menjelang kedatangan mempelai pria. Jadilah 5 gadis bijaksana yang ketika sang mempelai pria Kristus datang, kita semua diangkat ke surga. Amin saudara. Siapa yang mau jadi 5 gadis bijaksana? Angkat tangan. Oh haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, jadi kalau Anda nanti ya di tahun-tahun ini melihat apa-apa yang sedang terjadi secara global, Anda punya pengertian yang lebih baik. Oh ini rencana Tuhan, oh ini sudah mendekati akhir zaman, tanda-tandanya sudah kelihatan semua. Supaya apa? Anda memperoleh hati yang bijaksana. Lalu yang ketiga saudara, percayalah bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna di setiap waktu. Saya teringat ketika menyiapkan khotbah ini lagunya teman saya ya, Edward Chen. Dia kan punya satu lagu yang bagus. Tuhan tak pernah janji, terus selalu biru, terus tapi dia berjanji. Nah, ya nyanyi 5 jam saudara ya. Berapa bulan yang lalu saya ketemu sama Edward di Jakarta ya, ketika dia lagi di rumah sakit.
Kami ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Dia mengatakan, waduh waktu pandemi, kehidupannya itu sangat berat. Kan gak ada panggilan nyanyi, saudara. Di mana-mana gereja juga tutup. Rekaman juga sulit. Wah, dia berkata, kehidupan kami berat, Koleri. Dan ini satu hal yang membuat kami harus putar otak bagaimana kami survive. Nah, namun di tengah-tengah suasana seperti itu, saudara, Tuhan justru memberikan ide kepada Edwardson ini untuk membangun satu resort. Yang namanya Umaratu Resort di MTB. Ya, tempat asalnya dia. Dan saya perhatikan, saudara, dia dari Jakarta, rumahnya kan di daerah BSD, biasa hidup dalam suasana Jakarta yang glamor ya. Dia pindah bersama dengan keluarganya ke NTB untuk mulai merintis, membuat hotel resort, namanya Umaratu Resort. Dia imani, dananya nggak ada, kami cuma punya dana sedikit, tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu dia, istrinya, anak-anaknya, saudara, saya perhatikan ngangkuti batu sendiri, saudara. Ya, ikut bantu tukang-tukang, yo angkut-angkut batu, angkut-angkut kayu, ya, melu-melu geraji. Kenapa? Nggak punya cukup uang untuk menggaji banyak orang. Dalam situasi yang seperti itu, dia bersaksi sama saya cuma ngandalin Tuhan aja. Saya nggak tahu kenapa waktu pandemi ini Tuhan justru memberikan saya visi untuk membangun ini. Ternyata ketika sudah selesai sekarang, saya lihat, waduh bangunannya luar biasa. Dan saya bilang, bro, kamu top luar biasa. Kamu ndak gengsi ya. Dari seorang yang dikenal sebagai penyanyi yang luar biasa, punya Kristen, terkenal di mana-mana, mau angkut-angkut batu. Sampai akhirnya Umaratu Resort ini boleh beroperasi dengan baik. Dan disitulah, saudara, dia berkata, justru dari resort ini sekarang, resort ini yang menopang kehidupan dan pelayanan saya. Dan saya saksikan Tuhan itu senantiasa sempurna semua perbuatannya di dalam kehidupan keluarga kami. Haleluya, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya sempat susah, saudara, apalagi waktu banjir. Itu rumahnya kelep banjir. Waduh, repot sekali. Tapi dari situ, saudara, dia tetap berkata, God is good all the time. Tuhan gak pernah janji, ikut aku selalu mulus jalannya, enggak. Tapi dia berjanji, meskipun kita mengalami kesulitan, penyertaan Tuhan tetap sempurna di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, dalam ilustrasi The Footprints, ya, ada waktu di mana kita ini merasa ditinggal Tuhan. Ada waktu kita ketika berjalan di pasir pantai kehidupan kita, ketika jalannya itu enak, ada dua pasang, kakiku dan kakinya Tuhan. Tapi ketika kita sedang melewati medan-medan yang sulit, kita seringkali melihat, loh kok tapak kakinya cuma satu. Lalu kita ngomel sama Tuhan, wah Tuhan gak setia ya. Padahal, saudara, yang terjadi, tapak kaki yang satu itu pijekannya lebih dalam dan berat daripada dua tapak kaki itu. Tahu nggak jawabnya? Kenapa bisa demikian? Jawabnya karena sebetulnya Tuhan sedang menggendong kita melewati semua itu. Yesaya 43 ayat 2 ini menjelaskan dengan indah sekali. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Saya mau tanya, kalau Anda nyebrang sungai ya, jalan begini ya, kira-kira bahaya apa enggak? Halo, bahaya apa enggak? Loh, bahaya. Tapi ayatnya berbunyi begini, apabila engkau nyebrang melalui air, apabila engkau sedang harus mau enggak mau melewati bahaya, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan kuhanyutkan. Kenapa? Penyertaan Tuhan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nih ya, perhatikan ya, menyeberang melewati sungai tidak apa? Tidak hanyut. Caranya bagaimana? Tuhan bisa kirim kapal
Tuhan bisa kirim dahan pohon supaya kita ini bisa justru malah naik dahan pohon itu dan selamat sampai tujuan. Tuhan bisa mengirim orang-orang yang menolong kita. Bahkan Tuhan juga bisa memberikan kemampuan kita untuk berenang sehingga meskipun harus melewati sungai yang deras kita tetap bisa selamat. Terus nih, saya senang ya, ini Yesaya bagus sekali menggambarkannya, melewati api yang membakar, tidak terbakar. Tentu sudah artinya bukan habis ini Anda dolanan korek, ayo ora terbakar toh. Enggak, bukan begitu saudara. Artinya apa? Di masa sulit sekalipun, Tuhan mau menyertai kita sampai kita berkemenangan. Amin saudara? Amin? Saya percaya saudara. Di dalam hidup kita ini, kalau kita menoleh ke belakang, kira-kira banyak nggak pertolongan Tuhan? Banyak apa? Banyak banget. Atau banyak banget. Nah, saudara. Makanya saudara, kalau kita menoleh ke belakang, kita boleh berkata, kalau zaman dulu sampai sekarang Tuhan tolong, masa di tahun ini Tuhan gak tolong? Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa nih firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang nomor 4. Biasa kalau sudah ada kata terakhir, jemaat langsung seger. Do your best and let God do the rest. Baca yuk, 1, 2, 3. Do your best, let God do the rest. Lihat ayat yang kedua, Yesaya 43 tadi. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, saudara, di sini ya, kita lihat, saya breakdown ayat ini. Apabila engkau menyeberang, katakan menyeberang. Nah, menyeberang itu begini saudara. Kita ini dari sini, andai kata ini air, ya, kita ini menyeberang. Saya mau tanya, yang nyebrang saya atau Tuhan? Halo, yang nyebrang saya apa Tuhan? Saya, gitu. Artinya yang aktif juga saya, tapi Tuhan yang menyertai, gitu loh. Kemudian nih, berjalan melalui api. Yang berjalan melalui api siapa? Saya. Tapi Tuhan yang membuat kita ini nggak angus. Ini karya Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya ada masa-masa di dalam hidup ini kita memang nggak bisa lari dari bahaya. Kita nggak bisa lari dari masalah. Kita harus hadapin itu masalah. Namun pesan Tuhan katakan, kerjakan bagianmu. Nanti aku yang akan menyempurnakannya untuk engkau. Seperti sudah saya katakan kemarin saudara, beberapa tahun ini dunia ya, bukan hanya Indonesia memasuki the age of disruption. Disruption itu artinya gangguan. Karena apa? Karena cara-cara baru dalam bisnis, dalam traveling, ya, dalam apapun juga akan menggantikan cara-cara yang lama. Dan yang tidak bisa beradaptasi akan ditinggalkan. Ini kan kayak kita ini sedang menyeberang ya. Arus disruption yang waduh saudara, cukup membahayakan. Lalu bagian kita apa saudara? Nah ini, kita ini harus terus mau belajar. Katakan, saya jangan males, harus belajar giat. Nih Badoe gini, saya harus belajar giat. Ya. Loh Pak, saya sudah selesai sekolahnya. Loh, yang namanya belajar itu tidak mesti di bangku sekolah. Betul? Nah ini saudara, dari segala hal pun kita ini bisa belajar. Jangan merasa udah pintar sendiri. Kemudian selalu mengupgrade diri. Kalau software saja itu selalu ada upgradean softwarenya. Ya kan? iOS 12.
titik 1, titik 2, titik 3, kemudian naik iOS 13. Nah ini kan selalu diupdate. Dan kita harus membangun jaringan untuk bisa bertahan bahkan menjadi pemenang. Seperti orang surfing itu loh saudara. Tuhan mampukan kita untuk mengendarai ombak perubahan. Ya, saya senang lihat orang surfing meskipun orang iso surfing. Jadi kalau di Bali itu lihat orang surfing kok hebat ya, canggih ya, luar biasa. Ketika mereka ini melihat ada gelombang besar, kalau orang biasa kita, awas gelombang, kabur. Gitu. Orang yang surfing, widih, gelombang, asik, diajar, yes. Dan dia balik, widih, keren, widih. Dan ini namanya saudara mengendarai ombak perubahan. Dengan kekuatan sendiri kita lemah. Makanya saudara, Tuhan janji menyertai kita dengan hikmat dan urapan supaya kita berhasil. Bisa bilang amin saudara? Makanya saudara ya, pesanku kurangi sambat. Ya. Aduh gimana tahun ini, aduh abot. Nah kurangi sambat, ayo katakan, 1, 2, 3. Ya, kalau Anda sambat, temanmu ya sambat saudara. Nanti kita semua nanti malah jadi generation of sambat. Tukang sambat, kabeh. Jangan sambat saudara, karena semua orang ya susah. Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Tapi perbanyaklah ora et labora, berdoa dan bekerja. Ini loh nasihat Paulus, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakan waktu yang ada. Hidup dengan hikmat Allah dan pakai waktumu ini dengan efektif supaya hidupmu senantiasa diberkati untuk menjadi berkat. Akhirnya saudara selamat memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Dan mari terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Karena tema kita tahun 2024 adalah Growing in Grace. Katakan sama-sama yuk, Growing in Grace. 1, 2, 3. Ya, jadi saya jelaskan ini gambarnya, ini logo kita di tahun depan. Ini ya manusia, kita harus bertumbuh dan berbuah lebat. Dan setiap daun-daunnya ini menggambarkan hal-hal apa di mana kita harus bertumbuh. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter, bertumbuh di dalam banyak hal yang nanti kita akan bahas dalam khotbah-khotbah saya selanjutnya. Coba baca ayat mas kita dalam 1 Petrus 3:18. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Ayat emas kita, saudara, bisa diperoleh secara online. Ya, kemarin kan saya khotbah, teknologi itu bisa baik tapi juga bisa nggak bagus. Nah, kita manfaatkan teknologi yang baik ini untuk perkembangan gereja dan jadi berkat lebih luas lagi. Jadi saudara, ingat ya, Anda masuk ke ayatmas.gbi.id. Mungkin jadi bapak ibu yang sudah sepuh bisa minta tolong anaknya atau cucunya untuk bisa menolong. Lalu pasti akan keluar dan Anda bisa save dan screenshot di sana ya. Saya rasa ini cukup mudah dipahami. Atau Anda bisa lihat juga di story saya. Anda bisa masuk dan mendapatkan ayat emas Anda ya, kiranya menjadi berkat buat kita sekalian. Yuk kita akan pulang dan terima berkat Tuhan dengan sukacita. Angkat kedua tanganmu dan terimalah segala berkat Tuhan yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat kasih anugerah dan persekutuan yang indah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Katakan amin. Amin. Happy New Year and God bless you all. Haleluya, haleluya.